bagaimana dengan pengertian khutbah? Ya, bahwa khutbah ini merupakan bahasa Arab. Ya, asal katanya adalah khataba yakhtubu khutbatan. Artinya khutbah ini artinya adalah memberi nasihat. Ya, bisa juga di sini dengan ceramah. Kalau di pondok biasanya ada namanya khitobah. Ya, jadi ceramah atau pidato. Yang isinya apa? Memberi nasihat. Nah, itu maka bisa diartikan ya secara istilah bahwa khutbah ini adalah kegiatan ceramah ya, dengan lisan kepada sejumlah kaum muslimin dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan sunnahnya ibadah. Nah ini, maka khutbah ini dilakukan bersamaan dengan ibadah-ibadah yang telah ditentukan syarat dan rukunnya. Nah itu ya. Nah, khutbah juga bisa diartikan sebagai menyampaikan pesan tentang ketakwaan, karena di dalam khutbah itu selalu ada perintah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bisa juga dimaknai sebagai kegiatan menasehati, ya, menasehati yang disampaikan oleh kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lainnya. Nah ini dengan cara dan ketentuan yang berlaku tentunya. Nah itu ada beberapa macam khutbah di dalam agama kita ya, dikenal bisa. Yang pertama adalah khutbah ketika sholat kusuf atau sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Biasanya ini dilakukan ketika setelah sholat. Kemudian khutbah hari raya ini juga dilakukan khutbahnya itu setelah sholatnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada khutbah Arafah, yaitu khutbah yang dilakukan pada saat sedang wukuf di Arafah. Nah, kemudian yang keempat ada khutbah nikah, ini dilakukan pada saat prosesi akad pernikahan. Nah ini ya. Oke. Dan yang terakhir adalah khutbah Jum'ah. Ini yang paling umum. Nah, yang paling umum dan spesial banget di antara khutbah-khutbah yang lainnya. Nah, itu ya. Baik. Kita akan bahas yang pertama, ya khutbah Jum'ah. Nah, khutbah Jum'ah ini adalah khutbah yang dilakukan pada saat sholat Jumu'ah, tentunya di hari Jumat. Nih ya. Kemudian ada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, ini dilakukan pada saat dua hari raya. Kemudian khutbah gerhana, sholat gerhana ini dilakukan pada saat terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kemudian khutbah nikah ini dilakukan pada saat pernikahan. Dan yang terakhir adalah khutbah Arafah. Ya. Baik. Karena ini adalah khutbah ya, dan dia ada ketentuan, ada syarat dan ketentuan berlaku, ada syarat dan rukunnya, maka kita harus tahu syarat-syarat khutbah. Yang pertama, khutbah akan sah ketika dilakukan dengan pertama berdiri. Ya, tentunya ini bagi mereka yang mampu. Ya, memang ketika tidak mampu maka boleh dengan duduk ya. Ketika memang misalnya seorang khatib itu bisa cacat atau apa ya, mungkin dia memiliki kafaah terhadap khutbah. Yang kedua, ada duduk di antara dua khutbah ya, lamanya adalah membaca surat Al-Ikhlas ya, sebentar sekali, dan di situ kita disunahkan untuk berdoa dan itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian suaranya itu harus terang, harus jelas. Tidak boleh terlalu ngebut, tidak boleh lambat, tidak boleh pelan, tapi harus jelas dan lantang. Rasulullah SAW ketika khutbah, beliau itu lantang sekali suaranya, bahkan merah mukanya. Dan ini ditiru oleh para sahabat yang lainnya. Nah, kemudian tertib dari awal sampai akhir rukun-rukunnya itu harus terlaksana dengan baik. Tidak boleh dilompat-lompat atau meninggalkan salah satunya. Ya, tentunya sholat
khutbah ini dilakukan pada saat sholat zuhur, ya, di mana di hari Jumat diganti dengan sholat